Mbak Yani Nurhayani Nurhayani. Ya, maaf, ini agak sedikit telat karena tadi ada hal penting. Moga aja nih Mbak Yani sudah eh, ikut gabung ya. Ini dari IPKB. Oke. Assalamualaikum Mbak Yani, sudah bisa ikut bergabung belum ya? Nah, ini masih loading nih. Assalamualaikum Mbak Yani. Salam, kedengaran kan suaranya? Kedengaran Mbak? Suaraku kedengaran nggak Mbak? Tapi gambarnya Mbak masih loading nih. Apa mungkin Iya. sinyalku ya? Mungkin coba di close dulu aja Mbak. Mbak Yani coba di close dulu, nanti ikut gabung lagi Mbak. Halo Mbak Yani. Ya, oke. Moga nanti Mbak Yani bisa ikut gabung nih lagi. IPKB. Oke, moga bisa ikut bergabung. Ya Mbak Yani sudah mulai bisa ikut bergabung Mbak Yani. Oke, sip. Ini moga bisa. Nah, alhamdulillah. Akhirnya bisa Mbak Yani. Oke. eh ini ada agak bunyi suara kresek-kresek nih Mbak Yani. Ntar, apa dari punyaku ya? Ada bunyi suara kresek-kresek Mbak Yani. Mbak Yani. Ini kalau kayak gini aja kedengaran kan, Mbak? Nah, kalau kayak gini kedengeran. Tadi Ya, pakai apa nggak usah Mbak Yani? pakai Pakai headset, headset. nggak usah berarti ya. Oh ya sudah, nggak usah pakai headset Nggak, dulu Mbak. nggak usah Oke. pakai headset. Yang Kalau gini jelas aja ya, Mbak. jelas, yang penting suaranya besar ya Mbak. Iya, siap. Soalnya di Oke, kita balai mau. ada kegiatan juga. Oh gitu. Oke. Ini mohon maaf Mbak Yani, nggak keganggu ya? Enggak, sudah Enggak. siap. Oh sudah siap. Oke, aku mulai buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam sahabat. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sahabat keluarga Balikpapan. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, online sharing session hari ini hadir lagi yang dilaksanakan oleh Pustaga Harapan Kota Balikpapan. Nah, kali ini kita akan berkolaborasi dengan IPKB. Nah, narasumber kita bernama Nurhayani. Nah, beliau ini adalah penyuluh keluarga berencana Kota Balikpapan. Eh, Oke, kemudian beliau ini juga merupakan seorang bidan juga ya profesinya ya, Mbak Yani ya. Nah, Betul. kali ini tema kita tentang lansia. Kan lansia ini jarang banget ya dibahas gitu ya. Kecuali pada program pemerintah tertentu pasti akan ada dibahas. Namun kalau pada umumnya jarang yang mengangkat mengenai tema ini, apalagi tentang pemberdayaan seorang lansia. Semua orang pasti akan melewati lansia kalau memang masih diberikan kesempatan untuk hidup berumur panjang gitu ya. Nah, jadi nih boleh dong kali ini kita sharing nih Mbak Yani mengenai lansia tangguh, sehat dan berdaya, keluarga pun bahagia. Karena banyak juga nih kasusnya nih eh, lansia itu pada akhirnya kebanyakan kalau yang apa ya, yang sekarang-sekarang ini hidupnya berdua. Ini kadang juga butuh perhatian ya. Berdua ini misalnya suami istri ini intermezzo ada anak ikut.
Iya. Jadi sering hidup berdua, kadang jadi kurang tersentuh juga oleh keluarga, ya anak, cucu, atau siapapun ya. Padahal mereka juga butuh perhatian dengan performa, dengan batasan-batasan visi yang memang perlu apa ya dibantu. Nah, jadi gimana nih Mbak Yani? Boleh dong sharing tentang lansia ini sedikit Nah, Mbak ya. Yani? Baik, Mbak Nia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. terima kasih atas waktu dan kesempatan sharing pada hari ini. Saya mewakili PKB Kota Balikpapan yang kebetulan pada hari ini eh, saya yang berkesempatan untuk mengisi sharing tentang lansia, lansia tangguh, sehat, berdaya, keluarga, bahagia. Bahagia. Mungkin sudah dikenalkan tadi ya, nama saya Nur Hayani. Jadi selain sebagai seorang penyuluh, saya juga adalah seorang tenaga medis bidan, juga sekaligus konselor menyusui di komunitas peduli ASI Balikpapan. Jadi hari ini saya melakukan kegiatan ini di Balai Penyuluh KB. Teman-teman bisa lihat di bagian belakang, saya berada di ruangan PPKS, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga Sejahtera. Yang mana tempat ini, Balai Penyuluh KB ini, PPKS ini, bisa sebagai pusat pembelajaran juga, sama halnya seperti Puspaga. Jadi di sini juga kita bisa melakukan konsultasi, konsultasi kesehatan terkait KB, konsultasi menyusui, dan tentang permasalahan yang ada di dalam keluarga. Yang tentunya kami juga berkolaborasi dengan Puspaga Harapan ya Mbak Nia ya. Betul sekali Mbak Jadi Yani. ketika kita berbicara tadi, kata Mbak Nia, lansia gitu ya. Siapa sih lansia itu? Siapa Mbak Nia? Kira-kira lansia itu Mbak Nia? Lansia itu lanjut usia, biasanya usianya masuk di atas 50 tahun, itu udah masuk usia lansia belum ya Mbak Yani ya? Boleh, boleh, boleh. Kalau katanya BKKBN, katanya Departemen Kesehatan, bahwasanya lansia itu adalah orang atau seseorang atau penduduk yang mencapai usia 60 tahun ke atas. 60 tahun. Oh, 60 Sedangkan, tahun ke atas ya? Oke. iya 60 tahun ke atas. Kenapa kemudian lansia ini menjadi salah satu hal yang bisa menimbulkan masalah, tapi juga di satu sisi lansia ini bisa memberikan keuntungan tersendiri untuk pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi ketika berbicara tadi lansia, lansia itu adalah orang atau seseorang yang berusia di atas 60 tahun ke atas. Yang mana kita sendiri di Indonesia ternyata jumlah lansia kita itu cukup banyak, yaitu sebesar 25,6 juta, atau sekitar dipresentasikan presentasinya sekitar 9,6% lansia yang ada di Indonesia. Iya, jadi lumayan banyak. Banyak banget ya. Banyak banget, dan kita merupakan urutan 7 di dunia yang jumlah lansianya cukup banyak setelah benua Amerika, seperti itu. Di mana lansia ini sebenarnya bisa nanti menjadi kelompok masalah atau mungkin kelompok yang produktif. Yang mana jumlah lansia, kalau kita lihat persebarannya antara perkotaan dan perdesaan, ternyata di perkotaan itu lebih banyak jumlah lansianya. Itu dari tipe daerah. Kemudian apalagi ada dari jenis kelamin. Kira-kira Mbak Nia, lansia laki-laki dengan lansia perempuan lebih banyak mana yo? Bentar, kalau lihat pertumbuhan penduduk di Indonesia itu angka apa ya? Jumlahnya perempuan lebih banyak laki-laki, ada kemungkinan kayaknya lansia perempuan ya Mbak Yani ya yang paling banyak ya. Iya benar. Jadi kalau kita lihat dari pola pertumbuhan dan persebaran penduduk ini, ternyata jenis kelamin pun untuk lansia itu didominasi oleh perempuan, yaitu sebesar 52,35%. Kenapa kemudian kita lihat aja di masyarakat ya, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi ya Mbak ya? Betul. Lebih tinggi. Dan ini tentunya dibarengi dengan
berbagai macam konsekuensi yang mungkin muncul gitu ya, masalah-masalah yang mungkin muncul bagi lansia. Misalnya ketika kita berbicara lansia, pertama yang terlintas di benak kita apa kira-kira? Penyakitankah? Penyakit. Mm-mm. Perlu Biasanya kalau pendampingan udah kan ya? usia, iya, biasanya kalau di usia lansia kan sudah muncul mungkin kalau penyakit secara fisik ya Mbak Yani, yang nggak hanya secara fisik namun secara mental kan ada juga nih, seperti contohnya yang sudah mengarah pada yang Alzheimer, mungkin yang Benar. lupa gitu Dimensia sehingga Mbak ya? butuh perawatannya. Iya, jadi butuh pendampingan, bahkan panti asuhan aja nggak mesti pada panti asuhan untuk anak-anak. Ini pun ada panti asuhan untuk lansia, itu panti jompo ya Mbak Yani. Mana memang mereka membutuhkan sekali gitu, misalnya apa ya, kayak perawatan Pendampingan ya, khusus, pendampingan dan perawatan. pendampingan, betul. Dan kita sendiri memang banyak ternyata untuk lansia ini dari berbagai lintas sektor sebenarnya sudah mengadakan yang namanya pendampingan perawatan jangka panjang, yang mana dimaksudkan harapannya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di keluarga yang memiliki lansia. Yang mana hal ini nggak akan bisa sukses, nggak akan bisa berhasil ketika keluarganya sendiri yang punya lansia atau bahkan lansianya sendiri tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi fase-fase yang akan terjadi dalam masa lansia. Jadi kalau kata kepala kami nih, Dr. Hasto, ketika kita berbicara lansia, sebenarnya kita nggak cuma berbicara tentang lanjut usianya saja, orangnya saja, tapi ternyata kita sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan nanti hari tua kita. Yang bahkan katanya teori penuaan itu adalah hal yang fitrah, hal yang memang sudah pasti akan kita lalui gitu ya. Dimana katanya peneliti ketika sudah puncak usia manusia di usia 32 tahun, setelah itu sel-sel tubuh, jaringan-jaringan tubuh sudah mulai mengalami penuaan. Nah, gimana nih? Jadi setelah di usia 32 tahun, harapannya manusia atau kelompok umur tersebut dapat mempersiapkan nanti bagaimana ketika dia sudah memasuki masa-masa lansia, bagaimana mungkin yang akan terjadi keluhan-keluhan fisik biasanya yang paling banyak pada saat lansia ini. Yang mana keluhan itu biasanya efek negatif muncul dari gaya hidup atau pola hidup di waktu usia mudanya. Mudanya benar. Untuk lansia itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian kategori, yaitu lansia muda, lansia madya, dan lansia tua. Di mana lansia muda itu biasanya berkisar usia 60 sampai 69, lansia madya 70 sampai 79, dan lansia tua 80 tahun ke atas. Kemudian jika kita lihat dari kelompok Mbak Yani sebentar, saya kan dulu sebentar. Ini mungkin kalau bagi ada teman-teman online gitu ya yang pengen nanya pas waktu Mbak Yani menjelaskan, monggo nggak apa-apa. Jadi nanti sambil dibahas ya Mbak Yani, nggak mesti harus selesai apa namanya, nggak nunggu selesai materi karena keburu lupa nanti ya. Jadi lupa, monggo benar, ada yang mau. Ya. Silakan. Ini ada kayaknya Mbak Yani. Iya betul. Ini ada yang nanya nih dari Mbak Dian Puspaga ini ya. Jadi saya bacakan, banyak juga ya lansia kita. Bagaimana caranya agar lansia menjadi bagian dari solusi problem yang ada di masyarakat? Adakah stigma terhadap lansia? Apa dampaknya bagi mereka? Karena ini real ya, terjadi juga akhirnya muncul ketakutan-ketakutan pada saat ini bagi keluarga yang memiliki lansia, ketidaksiapan mendampingi merawat lansia, pada akhirnya ini jadi masalah, itu dilemparkan ke panti jompo dan ternyata itu bukan jadi solusi, malah jadi masalah baru. Iya, jadi masalah baru. Nah, gimana nih Mbak Yani nih? Ya, tadi sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya lansia tadi saya katakan bisa menjadi masalah atau bisa menjadi solusi, di mana lansia bisa menjadi subjek ataupun objek, tergantung bagaimana dia mempersiapkan dirinya. Kita di BKKBN atau bahkan
nanti kita akan masuk tentang bagaimana persiapannya supaya lansia itu menjadi bagian solusi, tapi bukan menjadi bagian dari masalah. Salah satunya adalah tadi sesuai dengan tema kita, bagaimana cara agar bisa menjadi lansia yang tangguh. Yang mana lansia yang tangguh ini ternyata ada 7 dimensi yang harus dia kerjakan, yang harus dia terapkan di dalam kehidupannya. Dan ini ternyata sudah diteliti oleh para peneliti. Ada suatu ilmu khusus namanya gerontologi yang membahas tentang kelanjut usiaan ini. Kemarin waktu Hari Keluarga Nasional, bahkan BKKBN itu saking konsennya dengan masalah lansia ini, kita membuat 2 kali webinar yang teman-teman nanti bisa akses di YouTube BKKBN Official. Di situ membahas tentang apa sih yang biasanya terjadi pada lansia, bagaimana cara menghadapinya. Bahkan kita yang tadi saya katakan usia 32 tahun, kita sudah harus bersiap gitu loh, bersiap nanti bagaimana kita pada saat iya, aduh, sudah mulai dipersiapkan gitu ya. Dan hal ini sebenarnya saling berkaitan gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan, misalnya kesehatan organ reproduksi, yang mana kalau perempuan ketika dia masuk masa lansia, dia akan mengalami masa menopause. Dan laki-laki akan akan mengalami masa andropause. Jadi pada masa-masa tersebut nggak cuma perempuan, tapi karena memang persebaran penduduk kita yang perempuan lebih banyak, sehingga permasalahan yang muncul juga biasanya banyak dari sistem reproduksi perempuan. Kita kembali dulu ke pertanyaan Mbak Dian sebelum lupa tadi. Jadi caranya satu, yang solusinya kita terapkan 7 konsep lansia tangguh tadi, yang mana nanti kita akan bahas di materi. Ada 7 konsep, yaitu seperti sosial kemasyarakatan, kesehatan fisik, lingkungan, intelektual, emosional, profesional, dan rohani atau spiritual. Nanti akan kita bahas satu persatu dari 7 item lansia tangguh. Kemudian apa stigma terhadap lansia? Apa dampaknya bagi mereka? Stigmanya apa kira-kira? Tadi kan saya katakan ketika mikir lansia itu nyusahin katanya, bikin beban, cerewet. Yang kayak tadi saya sampaikan ya, ngerasa direpotin, harus dituntun terus, harus mungkin ada yang sudah BAB atau gimana, sudah nggak di tempatnya lagi, sudah misalnya kalau memang nggak bisa bangun atau gimana, mau nggak mau di atas tempat tidur, dan itu memerlukan tenaga ya, apalagi kalau sudah disertai dengan penyakit stroke, lumpuh, akhirnya mau nggak mau ini kan keluarga juga semakin ini ya, menguras yang nggak hanya fisik, benar Mbak Nia, lain-lain gitu ya. Maka dari itu kita sebenarnya di BKKBN ini sebenarnya pemerintah bersama lintas sektor sebenarnya sudah memiliki berbagai macam program dan usaha bagaimana lansia ketika memasuki usia 60 tahun ke atas ini tetap bisa produktif. Tapi tergantung kembali lagi kepada individu, khususnya keluarga, bagaimana kepedulian beliau-beliau ini, bagaimana kepeduliannya terhadap kelangsungan dari lansia itu sendiri. Di sini dari 7 konsep dimensi lansia tangguh sebenarnya nggak cuma untuk lansianya, tadi saya katakan untuk kita, supaya pertama kita dulu yang sadar bahwasanya nanti kita juga akan memasuki fase tersebut, sehingga pada saat nanti jadi lansia, bukan jadi lansia yang repotin, bukan menjadi lansia yang menjadi beban, tapi bahkan kita bisa berkarya gitu ya, berkarya di usia-usia lansia kita. Peneliti bahkan mengatakan bahwa sesungguhnya usia emas seseorang dalam berkarir dikatakan bahwasanya riset pada bagian luar negeri di Inggris itu menyatakan bahwasanya tesis yang paling produktif seseorang itu adalah di usia 60 sampai 70 tahun. Di mana dikatakan bahwasanya ketika pada usia ini bagian otak seseorang atau mungkin pengalamannya sudah sangat bijak dalam mengambil keputusan. Kita lihat juga bahwasanya mungkin peraih Nobel
rata-rata itu di usia 60 tahun ke atas ya Mbak Nia ya. Betul, betul. Heeh, Betul. benar. Di usia Karena sudah ada 60 tahun ke atas. proses belajar ya Mbak Yani ya, proses belajar berdasarkan pengalaman-pengalaman dan akhirnya mereka tahu bagaimana cara mengambil keputusan sebuah permasalahan yang harus mereka atasi di dalam berkarir gitu ya. Oke, baik itu tadi yang untuk jawaban buat Mbak Dian. Mungkin kita lanjut lagi tentang konsep lansia. Kembali tadi bahwasanya lansia ini akan memungkinkan terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan. Misal ya, kita hari ini konsennya khusus misalnya ke permasalahan kesehatan reproduksi, karena kebetulan saya tenaga medis bidan ya Mbak ya. Kita bahas yang perempuannya dulu. Yang perempuan misalnya, apa kemungkinan permasalahan kesehatan reproduksi yang muncul pada lansia perempuan? Misalnya Mbak Nia, ada tahu? Kalau yang perempuan itu kan biasanya menopause, sudah pasti yang pernah dengar cerita-cerita sharing yang dari oma-oma gini ya, udah nggak haid lagi, terus misalnya yang masih punya pasangan dan ini pasangannya kan masih produktif gitu ya, dan produktif dalam artian secara biologis harus dipenuhi. Ini kadang yang lansia yang perempuan ini harus mengakali gimana caranya, kadang bisa jadi merasa aduh ini terpuaskan nggak ya pemenuhan kebutuhan biologis pasangan, kadang permasalahan ada yang sampai ke situ, dan Benar, selain benar itu Mbak. secara fisik juga. Benar. Jadi pertama kita bahas yang reproduksinya. Tadi kata Mbak berarti itu yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Jadi Betul. biasanya dihubungkan dengan tanda-tanda menopause. Tanda-tanda menopause itu karena perempuan haidnya berhenti ya. Ketika Betul. haid berhenti berarti sel telur berhenti berproduksi. Sel telur berhenti berproduksi Oke. maka hormon akan menurun. Bahkan bisa Oke. hilang atau habis. Hormon di dalam tubuh perempuan yang paling sangat berperan namanya hormon estrogen dan progesteron. Progesteron, Hormon ini betul. bikin kulit kita menjadi halus, bikin vagina Oh iya. kita menjadi basah atau lembab, bikin Oke. kulit kita ini kencang. Sehingga salah satu tanda penuaan hormon itu menurun atau bahkan hilang gitu ya, menjadilah kulit itu menjadi Keriput ya Mbak Yani ya. keriput. Iya, itu salah satu pengingat alami sebenarnya. Kemudian apa? Kalau Oke. kita hubungkan tadi dengan hubungan seksual, kan saya bilang hormon estrogen bikin vagina rahim berlendir, yang mana hal ini akan Hmm. membantu dalam melakukan hubungan seksual. Kalau Oke. laki-laki dia terangsang cukup dengan visual, sementara Visual. perempuan terangsangnya beda ya. Dia harus ada Betul. sentuhan, kemudian Benar. ada pembicaraan atau suasana-suasana tertentu, sehingga hal ini juga sangat berpengaruh dalam melakukan hubungan seksual bagi lansia. Dan ini saya bilang sangat penting sekali untuk kita menjadi jembatan kepada keluarga kita yang memiliki lansia. Mungkin suami istrinya lansianya tidak biasa berkomunikasi, menyampaikan. Betul. Misalnya saja gini, banyak kita lihat yang berusia 60 tahun ke atas, biasanya istrinya sudah beda kamar sama suaminya. Coba perhatikan yang punya lansia. Kemudian apa? Frekuensi berhubungan seksual. Mungkin beberapa bulan sekali. Kenapa? Setelah ditanya, oh ternyata pada saat berhubungan si ibu yang lansia itu merasa sakit atau nyeri tadi karena hormonnya Betul. sudah berkurang Berkurang, berkurang betul. tadi, sehingga perempuan setiap kali lansia ini ingin berhubungan dia yang ada takut, trauma, nggak mau. Makanya Jadi kebanyakan merasa apa? tersiksa ya gitu ya Mbak Yani ya. Merasa Merasa tersiksa karena tersiksa, sakitnya itu jadi ngerasa tersiksa sehingga saat dipaksakan itu jadi trauma gitu ya Mbak Yani ya. trauma. Padahal kan bilang Mbak Nia benar tadi, kalau laki-laki dia sampai usia 70 tahun dia masih produktif. Betul. Libido atau keinginan untuk berhubungannya masih tinggi. Bagaimana nih Kak, salah satu cara pemecahannya? Pertama kita komunikasikan dengan orang tua. Gimana nih caranya? Oh mungkin bisa dibantu dengan gel pelumas misalnya.
untuk membantu Oke. dalam penetrasi atau berhubungan seksual bagi suami istri. Apalagi mungkin uh, persiapannya atau foreplay-nya harus lebih panjang supaya tidak sakit pada saat melakukan penetrasi hubungan seksual. Banyak sebenarnya Mbak, termasuk Oke. tindakan-tindakan sebelum berhubungan seksual ini. Dan ini memang kita sebagai yang punya lansia, atau mungkin nanti kita sebagai lansianya kalau sudah punya ilmunya ini sudah siap. Apa? Banyak Oke. macamnya. Tadi alat bantunya bisa gel atau pelumas. Banyak ini di apotek banyak jual. Kalau misalnya orang tuanya Oke, sudah malu, tersedia ya. Sudah sudah tersedia dan kadang tersedia. mungkin ini masih mungkin kalau lansia yang sekarang ini kan masih dianggap tabu ya, hal-hal yang Tabu permasalahan seksual benar. itu mau dikonsultasikan atau seperti apa. Jadi sehingga mereka lebih baik ya udah cukup tahu masing-masing dan ternyata ini malah jadi masalah ya karena yang salah satunya jadi Mendem, tersiksa, Mbak. Mendem, yang mendem, mendem. mendem gitu ya, yang satunya tersiksa karena ya namanya secara alamiah hormon-hormon maupun yang lainnya juga menurun, akhirnya kan mempengaruhi kualitas dalam berhubungan itu juga menurun. Dan yang satunya lagi ini masih produktif gitu dan bingung. Jadi ya makanya jadi di komunikasinya ini yang enggak masuk gitu ya Mbak Yani ya. Benar. Jadi memang berbagai macam kegiatan atau tindakan kita memang komunikasi adalah kunci. Karena kita nggak mungkin tahu kan bagaimana perasaan pasangan kita, bagaimana perasaan orang tua kita ketika kita tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dirasa. Tapi kan nggak semua orang, Mbak ya, mampu untuk mengeluarkan apa yang dia rasa itu menjadi hal yang patut mungkin Betul. disampaikan kepada anaknya atau mungkin dibagikan kepada Betul. pasangannya, termasuk tadi misalnya nyeri pada saat berhubungan, ketakutan Betul. tersendiri gitu ya. Termasuk yaitu Betul. karena tadi menurunnya fungsi-fungsi organ termasuk reproduksi akhirnya mempengaruhi fisiologis dari tindakan kita dalam berhubungan seksual. Ini juga berlaku sebenarnya nggak cuma bagi perempuan dan hal ini Mbak perlu kita menjadikan perhatian khusus di mana ketika biasanya si bapak atau si suami atau si laki-laki lansia hasratnya atau kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi, maka kita harus memastikan bahwasanya si bapak ini tidak menyalurkan kebutuhan seksualnya kepada arah yang negatif atau di luar dari syariat misalnya kalau menurut Islam. Kan saya banyak Betul. ya bertemu kasus bahwasanya ternyata uh, di sepinggan raya sendiri kebetulan di wilayah saya misalnya kalau kita lihat ada pencabulan gitu ya, pelecehan Betul, seksual pelecehan terhadap seksual. Iya. ya di usia Banyak 53 tahun yang baru ini ternyata dia betul. tidak Justru terpenuhi, Mbak. betul. Ini justru karena kasus ini terjadi juga banyak yang pelakunya itu sendiri adalah memang mohon maaf ini melansia gitu ya, yang korbannya Iya, sendiri benar, Mbak, bukan benar. lansia sedangkan korbannya sendiri mungkin yang dicari bukan yang kalau usia remaja mungkin mereka masih bisa ngelihat masih bisa melawan gitu ya. Kalau usia misalnya Anak-anak ya, kayak Mbak ya. anak-anak, jadi usia anak-anak yang nggak bisa melawan, yang hanya bisa dengan ancaman, mereka juga ketidakpahaman itu juga, akhirnya ya mudah sekali menjadi korban gitu ya Mbak Yani ya sekarang ini ya. Benar. Saya tuh Mbak, maka dari itu sebenarnya setiap program atau kegiatan dari pemerintah ini sebenarnya memang sangat saling berkaitan. Misalnya ketika bicara Betul. lansia, dia juga akan berimbas kepada keluarga. Jadi memang intinya bagaimana keluarga memfahamkan atau memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok sasaran ini. Baik tadi misalnya anak, bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, terkhusus lansia yang memang mengalami perubahan yang cukup signifikan dari Betul, perubahan betul. fisiknya, emosinya ya Mbak ya. Biasanya secara Benar. psikologis gimana Mbak? Lansia memang lebih Iya. sensitif tentunya. Jadi banyak kalau yang sekarang ini ngomongnya ini seperti memasuki usia remaja kedua gitu ya. Usia pergejolakan-gejolakannya banyak, bahkan istilahnya mungkin orang sulit untuk menerima loh. Ini sudah lansia harusnya memahami akan permasalahan ini kok seperti anak-anak lagi gitu. Butuh perhatian, kadang merengek atau apapun itu. Nah, ini yang sering terjadi karena iya, karena pengaruh hormonnya juga ya mengalami penurunan, pengurangan dan lain-lainnya sehingga membutuhkan perhatian khusus, orang yang di sekitar nggak paham ini jadi masalah, makanya muncul ya sensitif, yang Sensitif ngomel-ngomel, ya. yang kadang nangis-nangis juga gitu.
Jadi memang hal inilah Mbak, berangkat dari beberapa permasalahan inilah akhirnya BKKBN sendiri membuat program kita di lini lapangan ada namanya Bina Keluarga Lansia atau BKL. Biasanya kegiatan BKL ini terpadu dengan kegiatan posyandu lansia yang dari Departemen Kesehatan. Jadi memang banyak sebenarnya dari lintas sektor yang mana harapannya bisa menaikkan derajat kesehatan lansia di usia senja. Jadi di BKL itu sendiri, Mbak, sebenarnya sampai sekarang tuh masih banyak yang salah kaprah gitu ya. Kalau BKL itu ternyata yang ikut lansianya. Padahal BKL itu adalah bina keluarga lansia. Jadi yang kita bina itu sebenarnya adalah keluarganya. Bagaimana keluarga bisa melakukan pendampingan, bagaimana keluarga bisa melakukan perawatan jangka panjang, bisa menjadi caregiver ya, bahasa kerennya itu caregiver yang melakukan pendampingan. Bahkan kalau di negara-negara maju itu saya Mbak, lansia ini mereka punya pendamping sendiri. Perawat seperti ya, tenaga profesional biasanya mereka mencarikan untuk menjadi caregiver kepada lansia ini. Dan caregiver itu biasanya kita berikan untuk lansia-lansia yang angka ketergantungannya itu tinggi. Kita ada instrumennya Mbak untuk menghitung angka ketergantungan yang mana lansia perlu pendampingan caregiver atau tidak. Mungkin nanti di session selanjutnya mungkin bisa dikupas lebih dalam Mbak. Oke sip. Dan ini Mbak ada yang nanya ini Mbak. Dari Mbak Dian Herdianik, ini Mbak tips merawat lansia dengan gangguan mental agar yang merawat dan dirawat sama-sama nyaman, agar sama-sama sehat juga ya secara psikis dan mentalnya. Nah, karena nggak semuanya bisa dirawat di RSJ. Ini ada tipsnya dari sekarang atau nanti mau dijawab nih Mbak Yani? Sambil aja Mbak. Jadi memang tadi sesuai dengan yang dibahas tentang berarti Mbaknya ini jadi caregiver ya, namanya itu caregiver. Betul. Berkaitan dengan perawatan pendampingan jangka panjang juga, jadi memang betul sekali. Pertama kita harus punya ilmunya dulu. Nah, yang mana memang khusus, apalagi ini dia memang punya gangguan mental. Jadi biasanya Mbak, mungkin kita bisa mendapatkan pertama semacam kursus singkat seperti itu bisa dari dokternya misalnya, atau mungkin dari psikolognya, psikiaternya, seperti itu, mendapatkan pendampingan langsung terkait apa-apa yang harus dilakukan. Kalau dia terkait dengan kesehatan, misalnya lumpuh atau stroke, biasanya memang ada perawat khusus atau mungkin perawat yang memberikan seperti pelatihan atau pendampingan kepada caregiver ini, yang biasanya memang caregiver itu adalah keluarganya. Mungkin dari sisi psikolognya Mbak, psikolognya seperti apa biasanya Mbak kalau ya, ini? Kalau ya sebenarnya kan untuk yang caregiver ini benar sekali Mbak Yani, perlu yang kayak dilatih ya, dan itu kan berproses, nggak bisa langsung dia 3 hari ikut pelatihan langsung bisa, enggak, itu berproses, kadang perlu beberapa kali, dan itu juga perlu kesabaran dalam menghadapi perawatan lansia ini sendiri, apalagi mengalami gangguan mental. Serta kalau yang nggak mampu itu memang butuh bantuan sama psikiaternya juga gitu, psikiater atau psikolog. Tapi dilihat juga gangguan mental ini sudah terlalu parah atau masih bisa diatasi. Nah, kalau sudah sangat terlalu parah itu memang harus dikonsultasikan, bahkan itu konsultasinya jangan cuma sekali aja, tapi perlu beberapa kali, dalam artian ini untuk bisa kita pantau nanti perkembangannya dengan psikiater. Mungkin itu Mbak Yani. Mbak, suaranya kecil Mbak, suaramu. Oh kecil banget ya Mbak? Ini masih kecil nggak Mbak? Masih tadi ya? nyaring. Tadi nyari ya, ini efek ini Mbak. Oke Mbak Yani, lanjut aja Mbak Yani. Iya baik, jadi tadi Mbak Dian Herdiani memang perlu pendampingan khusus, apalagi kita sebagai caregiver yang memang pengetahuannya misalnya masih minim, dan tentunya ya kuncinya adalah kesabaran.
kesabarannya Betul. harus tinggi, harus banyak-banyak minta dukungan kepada Betul. lingkungan kita di keluarga khususnya, karena ketika kita menjadi caregiver seorang lansia, apalagi itu adalah orang tua kita sendiri, kita bisa menjadikan itu adalah kunci kita menjadi biru walidain. Bagaimana Betul. beliau merawat kita sewaktu kecil, inilah kuncinya gitu loh. Kesempatan kita jadikan motivasi agama atau misalnya motivasi berbakti itu menjadi semangat kita tersendiri. Yang tentunya kita juga harus meminta dukungan dari keluarga, karena pasti Support akan system banyak ya Mbak sekali Yani ya. waktu yang akan kita korbankan tentunya untuk kita menjadi caregiver kepada lansia ini. Oke, benar sekali Mbak Yani. Jadi kembali kepada masalah yang mungkin dimunculkan tadi, kalau ketika dia perempuan, biasanya permasalahan yang mungkin muncul adalah pembunuh nomor satu, misalnya penyakit pada organ reproduksi perempuan adalah kanker Kanker. Oke. payudara. Setelah Kanker itu apa? payudara. Ada kanker leher, leher rahim. Rahim. Ketika kita berbicara masalah kesehatan reproduksi dua ini, sebenarnya nggak cuma lansia sih, yang masih usia subur pun sebenarnya beresiko gitu ya Betul. menderita penyakit ini. Tapi biasanya angka kejadiannya memang lebih tinggi terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir angka kesakitan pada kanker payudara ini? Pertama, kita bisa melakukan screening deteksi dini, namanya periksa payudara sendiri atau sadari. Dan ini memang Oke. tidak mudah gitu ya untuk mengkomunikasikannya kepada ibu kita misalnya atau kepada para lansia ini, karena biasanya mereka menganggap hal-hal tersebut adalah hal yang tabu, hal yang malu gitu ya. Bahkan kadang mungkin mereka merasa minder. Jelaskan misalnya, Oke. oh ternyata kanker payudara ini bisa sembuh. Jangan takut untuk berobat, jangan takut Mm-mm. untuk melakukan deteksi dini, melakukan pemeriksaan. Sadari itu sangat mudah dilakukan. Dan ini sebenarnya enggak, Betul. tadi saya katakan, enggak cuma untuk lansia, bisa Betul. Yang dilakukan muda selama juga 7 ya. menit. Benar. Dan ini dilakukan biasanya setelah kita haid, kalau yang masih Hai. usianya usia produktif atau masih masa usia subur. Kalau yang menopause silahkan Oke. bisa diatur waktunya, misalnya 1 bulan sekali, atau kalau kita yang haid adalah setelah 1 siklus haid kita, misalnya seminggu sesudahnya. Biasanya kita Sesudahnya. memeriksa, karena biasanya yang paling sering muncul nih kata Pak Hasto, Kepala BKKBN Dokter Spesialis Obgyn, kebanyakan adalah munculnya dari bagian ketiak, bagian dalam. Jadi Oke. memang dilakukan perabaan mulai dari ketiak, bawah ketiak, ke arah luar searah dengan jarum jam. Oke. Sebelumnya Di kita sini Kak bisa Mbak Yani. membuka, iya di bawahnya Oh, sini Mbak, di bawahnya. oh di sini. Ya, melakukan perabaan sesuai dengan jarum jam. Pastikan Oke, apakah ada jarum. benjolan ataukah ada Hmm. sesuatu yang lain dari biasanya seperti itu. Termasuk tadi sebelum kita Oke. melakukan perabaan, pertama kita buka baju, kemudian taruh Mm-mm. tangan di pinggang hadap ke depan cermin. Lihat wajarnya payudara kiri dan kanan itu simetris atau sama. Baik itu Oke. hadapan, mohon maaf, putingnya seperti itu, kemudian Mm-mm. kulitnya. Apakah di kulit payudara ada bagian yang tertarik ke dalam mungkin? Atau di bagian Oke. putingnya mungkin ada pengeluaran cairan yang tidak biasa ya, bukan ibu menyusui maksudnya ya. Kalau ibu menyusui ASI Oke. wajar ya, yang tidak Iya. biasa seperti itu. Oke, Mbak Adanya Yani. tarikan. Ketika kita angkat tangan begini, biasanya ketika dia ada kemungkinan kanker, tumor, dia akan terlihat. Dan yang pasti pertama, tadi saya katakan kuncinya adalah jangan takut. Jangan takut untuk deteksi dini, jangan takut untuk screening. Mungkin nanti Betul. mikirnya, ngapain di screening? Nanti kita malah kepikiran kalau ada apa. Karena semakin Hmm. dini kanker atau tumor itu ditemukan, akan semakin mudah untuk diobati. Bahkan sekarang jangan takut, teknologi kedokteran itu sudah sedemikian rupa. Kanker payudara nggak harus selalu diangkat payudaranya, bisa
putingnya itu disimpan, ditaruh di suhu tertentu. Nanti ketika sudah selesai kemoterapinya, ditempel kembali tuh pakai lemak yang ada di bokong, bisa kembali dipulihkan dengan teknologi tertentu. Tentunya menyesuaikan grade dari penyakit kankernya itu sendiri. Ya. Dengan Udah canggih banget ya Mbak Yani ya. Canggih banget soal untuk penanganan secara medis. Jadi kalau seandainya semakin kita takut, malah ini semakin memperparah imunitas badan dan itu malah bukannya makin baik, malah makin memperburuk kondisi ini ya fisik. Misalnya udah kena kanker, semakin kita takut, nggak mau kita periksa. Nah, ini akhirnya mempengaruhi jadi imunnya jadi rendah, malah gampang keserang kemana-mana gitu ya Mbak Yani ya? Benar, jadi memang pikiran atau sugesti ya kata lainnya Mbak Nia ya, kalau di dalam Benar, sugesti, ilmu psikologi itu memang psikologi. Ya. sangat berpengaruh ya Mbak ya terhadap Ya. status kesehatan seseorang. Kalau kita lihat aja fenomenanya misalnya orang berobat dengan dokter A dengan dokter B, dia ketemu dokter A aja kalau cocok sudah ngerasa baik kan. Sama nih ketika kita screening apapun masalah yang mungkin dimunculkan nanti setelah kita screening akan bisa diatasi semakin dini. Tumor pun biasanya kalau ada yang bulat gitu ya di payudara, kalau dia masih goyang-goyang itu biasanya tumornya tumor jinak gitu ya, jadi jangan takut. Operasinya juga gampang, biasanya ada bahkan yang sehari bisa pulang, nggak rawat inap cepat, biasanya tergantung dari besarnya lebih cepat pemulihannya ya. Iya, pemulihannya cepat. Apalagi misalnya selain kanker payudara, ada kanker leher rahim. Yang mana salah satu cara screeningnya tadi adalah melakukan pemeriksaan pap smear atau IVA test. Sekarang kan jaminan kesehatan sosial itu rata-rata sudah bekerja sama untuk melakukan screening ini dan biasanya memang ditanggung oleh BPJS ya Mbak ya untuk pap smear gratis ini. Ya. Ya gratis selama memiliki yang punya BPJS jaminan, ya. BPJS minimal dilakukan 2 tahun sekali biasanya 2 tahun sekali, dengan syarat-syarat tertentu sebelum melakukan pemeriksaan ini. Jadi dia sama ketika posisinya kalau mau masang KB IUD dia dibuka seperti itu menggunakan cucur bebek vaginanya, kemudian diambil cairannya dan ini tidak sakit. Tidak sakit kalau kita tidak takut duluan, tidak stres duluan. Dan pasti kita punya metode-metode bagaimana caranya supaya pada saat bendanya ini masuk itu tidak terasa. Yang penting tadi saya bilang tidak tegang, tidak stres duluan. Harus relax gitu ya Mbak Yani ya. Harus relax karena biasanya benar. Kalau rasanya sudah takut duluan, fobia duluan, biasanya akan mengakibatkan otot-otot menjadi kaku. Sehingga kita masukkan alat yang ada menjadi sakit. Padahal prosesnya itu sangat sebentar sekali gitu ya. Ada lagi selain pap smear namanya IVA test. Nah, ini dia lebih sederhana. Biasanya di puskesmas itu sering dilakukan. Jadi dia pakai asam cuka, disemprotkan, baru dilihat mulut rahimnya itu apakah ada kondisi-kondisi tertentu seperti sariawan mungkin atau reaksi lainnya. Jadi jangan pernah takut. Sebagai tambahan bahwasanya nilai plus misalnya ibu-ibu yang sudah di atas usia 40 tahun, 30 tahun, kenapa kemudian dalam menunda kehamilan biasanya kami menyarankan MKJP, salah satunya IUD atau spiral. Nilai plusnya adalah kita dapat sekaligus melihat atau screening bagaimana posisi, bagaimana kondisi dari mulut rahim kita yang ada di dalam vagina seperti itu ya, karena kan dia tidak terlihat ya mulut rahim itu apakah dia ada erosi, ada luka, ada tumor, ada polip, mungkin seperti itu Mbak Nia. Oke, malah justru lebih bagus screening awal itu ya di usia muda ini malah lebih bagus dilakukan screening daripada nanti
di usia lanjut usia baru dilakukan screening dan ternyata menemukan banyak permasalahan, dan ini kan perawatannya juga nggak mudah gitu ya. Jadi Benar. butuh usaha Maka dari besar itu, Mbak, juga. memang di usia 32, perempuan kan kalau katanya teori, katanya peneliti kan batas reproduksi sehatnya dia, katanya teori 20 sampai tiga Mm-mm, puluh lima tahun. Karena 35 memang biasanya tahun. kalau sudah di atas 35 terjadi penurunan fungsi-fungsi organ, apalagi kalau memang kita gaya hidupnya tidak tidak Sehat sehat, ya, misalnya malas betul. olahraga, ya Mbak ya, Betul. mengkonsumsi makanan-makanan yang junk Nah, food yang enggak seperti itu. sehat. Itu yang Betul, untuk betul. perempuan. Kalau untuk laki-laki apa Oke. misalnya biasanya masalah pada usia lansia laki-laki? Ada kanker prostat misalnya, kita yang ambil beberapa bagian-bagian saja. Uh, Kanker prostat itu berupa tumor ganas yang tumbuh dari organ prostat pria yang merupakan hasil dari Oke. pertumbuhan sel. Biasanya dia membesar seperti itu bagian sel prostatnya ini. Dan juga terjadi pembesaran-pembesaran kelenjar lainnya, misalnya yang menyebabkan buang air kecil menjadi tidak tuntas, termasuk Oke. kemampuan untuk menahan air kemih, air kencing gitu ya. Jadi kalau biasanya laki-laki itu saluran kemihnya memang lebih panjang dibanding saluran kemih perempuan. Perempuan ya. Di mana Jadi biasanya resiko rentan ini mengalami infeksi saluran kemih gitu ya, bukan ya Mbak Yani ya? benar ISK. Dia mudah, kalau perempuan mudah akhirnya terjadi atau mengalami ISK. Ini salah satu masalah tadi yang lupa saya sebutkan. Maka Mm-mm. dari itu kita harus memperhatikan kebersihan personal hygiene gitu ya, kebersihan diri, vagina, celana Betul, dalam, hal-hal yang seperti itu betul, wajib gitu ya kita ingatkan kepada para lansia kita, minum air putih yang cukup sehingga tidak nyeri, betul, kemudian cara cebok yang benar, air yang bersih, air betul. yang mengalir, karena memang paling banyak ternyata angka kejadian dari infeksi saluran kemih ini memang sangat tinggi pada lansia. Selain kepada ibu Oke. hamil, ibu nifas juga banyak gitu ya. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan ini, gaya-gaya hidup kita, kemudian gaya hidup sehat kita, perilaku personal, higien, kebersihan diri kita itu memang akan selalu continue gitu ya, terus menerus. Jika kita Betul. sudah dari masa muda kita bagus gitu ya, perilaku kita, gaya hidup sehat kita bagus, maka akan berimbas kepada nanti pada saat lansia kita bisa menjadi lansia yang sehat dan produktif seperti itu. Nah, kemudian Oke. untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan pada lansia ini kuncinya tadi adalah dukungan keluarga. Seperti Mbak Dian Support bilang, ketika system. dia mengalami gangguan kesehatan jiwa seperti apa, kita harus bisa menjadi seorang caregiver yang baik, caregiver yang Betul. tentunya punya ilmu yang mumpuni gitu ya. Kalau kita Benar. profesi tertentu aja kita perlu sekolah sedemikian tahun, sedemikian SKS yang harus dilakukan, apalagi ketika kita menjadi seorang caregiver, kita harus mengurus Betul. makhluk hidup gitu ya, seseorang yang hidup yang pasti dia akan bereaksi terhadap berbagai macam tindakan yang kita lakukan. Dan memang untuk Oke. lansia ketika sudah ada masalah maka kita tidak akan bisa untuk melakukan pencegahan lagi. Yang ada kita hanya akan melakukan tindakan pengobatan atau mengurangi gejala-gejala negatif yang mungkin dimunculkan seperti itu, Mbak Nia. Oke, benar. Sebab gini, support system itu sangat mempengaruhi ya Mbak Yani ya. Sebab kalau seandainya support systemnya aja bermasalah, ini kan juga menimbulkan masalah juga pada lansia. Jadi kebahagiaan lansia itu juga terletak pada keluarganya juga. Jadi biar lansia itu bahagia gimana? Ya keluarganya juga memberikan support, ikut berkontribusi, bekerja sama melakukan perawatan. Jadi ingat lagi yang kayak Mbak Yani bilang, balik kalau pendekatan secara agama, orang tua kita yang melahirkan kita bisa merawat kita, kenapa enggak pada saat mereka sudah memasuki usia lansia, saatnya kita yang memberikan perhatian, perawatan, pendampingan gitu ya, menjadi caregiver yang enggak ada bayaran apapun gitu ya Mbak Yani ya. Karena kan selama ini kalau yang di luar negeri itu caregiver justru bukan dari keluarga sendiri. Iya, Banyak dari justru perawat itu dari biasanya Mbak, digaji benar, mereka. dari benar
Dan ini kan membutuhkan biaya ya. Nah, bagaimana dengan keluarga yang dengan ekonominya pas-pasan? Jadi memang bukan suka nggak suka mau nggak mau terpaksa enggak. Memang sudah saatnya kita yang ikut terlibat ya, karena bagian dari keluarga juga gitu ya Mbak Yani ya. Benar, Mbak. Jadi memang hal inilah yang akhirnya kita wujudkan bagaimana kita melakukan pendampingan terhadap lansia, keluarganya harus bahagia dulu. Dia harus punya pengetahuan yang mumpuni dulu bagaimana sih cara mendampingi agar lansia itu bisa menjadi lansia tangguh di usia senja. Tangguh, Jadi kita masuk benar. kepada 7 dimensi lansia tangguh ya, Mbak ya. Oh iya, oke, Eh, siap. Yang tadi ditanyakan sama Mbak Dian Mbak, itu ya. iya, benar. Bagaimana saya kalau bikin singkatan mudahnya atau jembatan keledainya untuk 7 dimensi lansia tangguh ini, saya singkat menjadi preskill. Di mana sebenarnya Oke. 7 preskill dari 7 dimensi ini dia akan saling berkaitan erat. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Eh, Menjadi lansia tangguh itu pertama kita harus mengenali kondisi kesehatan, memahami dan mempraktekkan 7 dimensi lansia tangguh sejak dini. Di sini dikatakan sejak dini artinya uh, se sedini mungkin ketika kita sudah terpapar dan tahu dari 7 aspek ini, kita bisa melaksanakannya. Termasuk kita yang tadi saya bilang berusia 32 tahun ke atas sudah bersiap-siap nih mengamalkan dari 7 aspek dimensi lansia tangguh. Harapannya menjadi lansia aktif sesuai dengan kondisi dan tingkat kemandirian. Bergabung dengan kelompok-kelompok bina keluarga balita, sekolah lansia, ataupun kelompok komunitas yang lain. Di mana faktor berpengaruh pada kesehatan lansia itu ada banyak, ada individu maupun lingkungan. Individunya tadi saya katakan perilaku, gaya hidup sejak muda, perubahan fungsi karena umur, genetika atau keturunan, serta penyakit penyerta lainnya. Pertama kita masuk dimensi lansia tangguh yang pertama yaitu Oke. ini nggak berurutan nggak apa-apa ya, Enggak apa-apa Mbak Yani. nggak apa-apa ya. Iya. Sosial kemasyarakatan dulu ya, sosial Oke. kemasyarakatan. Pertama sosial kemasyarakatan itu misalnya ngapain ya Mbak? Ikut bergabung dalam kegiatan masyarakat, mungkin seperti ada kegiatan pengajian atau kegiatan yang lainnya, mungkin ada kegiatan hari-hari besar gitu ya Mbak Yani ya. Benar. Jadi kalau gerakan dimensi sosial kemasyarakatan atau dimensi sosial ini dimaksudkan adalah memiliki kemampuan untuk memahami dirinya sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu adalah tidak bisa hidup tanpa orang lain. Betul. Dia tidak cenderung menyendiri, menutup diri gitu ya, atau bahkan dia merasa sudah tidak Individual berharga gitu gitu ya. ya, apa-apa Mm-mm. nyusahin gitu ya Mbak ya, kalau menutup diri seperti itu ya Betul. Mbak ya. Dia masih punya gairah hidup, berkumpul dengan teman seusianya, keluarganya, anak, serta cucunya. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Macam-macam ya Mbak ya, Betul. kegiatannya banyak biasanya. Benar, banyak. Uh, Mm-mm. Iya, ada Kalau di yasinan misalnya, Indonesia, atau benar. Kalau di Indonesia kan masih banyak ya untuk kegiatan sosial-sosial gitu ya, karena Indonesia pendekatannya kan masih ke pendekatan yang budaya timur ya. Nah, kalau yang di luar negeri kan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kan masih sangat terbatas, mengingat kehidupan di luar negeri itu sendiri individualis banget gitu ya. Gitu. Jadi kalau di Indonesia berarti termasuk ya beruntung juga ya Mbak Yani ya, masih memupuk yang namanya iya, jiwa kebersamaan, kemasyarakatan tegang sosial rasanya gitu ya. bisa, gotong royongnya Betul, Mbak ya. Itu benar. untuk yang dimensi sosial kemasyarakatan. Kemudian ada dimensi fisik. Sesuai dengan tadi, bahwasanya lansia itu mengalami penuaan, artinya akan mempengaruhi dengan fungsi-fungsi fisik fisiologisnya, maka diharapkan lansia di dimensi fisik ini dapat melakukan olahraga secara rutin. Nggak perlu banyak, yang penting kalau bisa sedikit-sedikit, tapi rutin dilakukan setiap hari. Entah itu jalan kaki, Oke. entah itu angkat beban. Ternyata lansia yang aktif menurut penelitian itu akan menyebabkan kekuatan tulang menjadi lebih kuat dibanding dengan lansia yang tidak melakukan kegiatan, termasuk berkebun, mungkin mengangkat beban yang ringan seperti itu. Kemudian dimensi fisik ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap kemampuan otak.
Jadi Oke. menstimulasi agar otak tetap terasa sekaligus sebagai langkah untuk melakukan relaksasi yang baik. Mungkin bisa Hmm. ini kita di BKKBN sebenarnya punya aplikasi Mbak namanya Golantang. Jadi di Golantang. aplikasi Oke. Golantang ini di Play Store dia di-download gratis, Mbak. Bisa sebagai alat untuk mendampingi kita sebagai bina Panduan ini keluarga ya Mbak Yani ya. lansia atau mungkin menjadi caregiver. Di situ ada Hmm. berbagai macam fitur termasuk pengertian lansia, infografis, kemudian eh, pengukur kesehatannya misalnya berapa kali sehari sudah jalan kaki itu sudah sangat bagus, nanti bisa dipromosikan kepada yang memiliki lansia, digunakan di HP, smartphone atau Android-nya untuk Ya Golantang ini aplikasi ya Mbak Yani Golantang ya. ini. Mm-mm. Golantang. Ini Mbak Yani Golantang ini panduan gitu ya. Jadi bukan si lansianya yang pakai, tapi justru keluarganya ya untuk memandu anggota keluarganya yang lansia gitu ya Mbak Yani ya. Enggak, Golantang ini Mbak bisa dipakai sama lansia yang bersangkutan langsung juga. Oh bisa Karena juga. di Oke. situ ada fitur-fitur termasuk game tadi untuk relaksasi otak, ada Mm-mm. senam otaknya seperti apa, ada game yang untuk Mm-mm. mengasah supaya tetap ingatannya baik, mengurangi Oke. gejala-gejala demensia Gejala. seperti itu. Untuk jadi kalau aplikasi ini cukup banyak gitu ya fiturnya, cuma memang lebih mudah Mm-mm. ketika ada pendampingan dari keluarga itu sendiri. Itu untuk Keluarga. dimensi fisik. Oke, Mbak Jadi Yani dimensi saya fisik mau ini. nanya nih Mbak Yani. Mbak Yani, ini adakah batasan-batasan kegiatan yang dilakukan oleh lansia? Kan tadi lansia tadi dikategorikan kan ada tiga, lansia muda, lansia madya, dan lansia tua. Nah, ini ada Nah, batasankah untuk ketiga lansia? Mungkin kalau yang seperti tadi ada yang Mbak Yani sebutkan itu mengangkat-angkat beban itu kan untuk lansia muda masih cocok ya. Tapi apakah ini cocok untuk lansia madya atau lansia tua secara performa, mungkin secara fisik beda dengan lansia muda? Ini gimana Mbak Yani? jadi benar Mbak, betul sekali. Memang dan biasanya batasan kegiatan ini tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing lansia. Kalau kita lihat produktif seseorang itu, walaupun sama-sama misalnya usia 70 tahun, maka kemampuan Betul. dia akan berbeda. Ada yang tetap bisa berkebun misalnya, ada yang dia nggak bisa sama sekali berkegiatan, dia akan kelelahan. Jadi memang kita Oke. keluarga lah yang biasanya bisa menimbang tadi ya. Kalau kata ada Mm-mm. pertanyaan yang mengatakan bahwasanya kadang kita khawatir gitu kalau orang tua tetap mau bekerja Mm-mm. padahal sudah sangat Betul. sepuh gitu ya, sehingga Benar. kita kebanyakannya adalah melarang beliau atau lansia ini untuk berkegiatan. Jadi tetap kita berikan keleluasaan dengan catatan kita melakukan pendampingan dan pengamatan. Apakah kira-kira hal ini mampu atau tidak dilakukan? Kalau kita lihat, Mbak, Mm-mm. sebenarnya nanti kita akan ada namanya dimensi yang selanjutnya itu kita langsung masuk aja ke dimensi profesionalisme atau vokalis apa ya? Mbak Yani, ini sisa Vokasional. waktunya, ini ada sisa waktunya 4 menit. Jadi nanti kalau seandainya pas mati mendadak, nanti kita bisa lanjutkan lagi ya Mbak Lanjut. Yani ya. Oke, Iya. siap. Jadi di dimensi vokasional misalnya lansia itu diharapkan punya keterampilan atau usaha yang bisa menopang kehidupan ekonominya. Dan ini memang sebenarnya sudah banyak sekali kita lihat contoh-contoh. Misalnya kita lihat dari Dr. Randa Nurhayati, salah seorang pendiri dari perusahaan kosmetik Wardah. Jadi beliau ini kemarin menjadi salah satu narasumber dalam Hari Lanjut Usia Nasional. Bagaimana beliau di usianya yang 70 tahun memasuki tahun ini, beliau itu tetap bisa eksis, bahkan membawahi beberapa anak perusahaan gitu ya. Beliau melakukan terjun langsung dalam manajerial kegiatan tersebut. Jadi memang diharapkan lansia ketika dia sudah berusia lanjut, dia sudah siap dengan kehidupan ekonominya, uh, bukan menjadi terlunta-lunta seperti itu ya. Ketika dia sudah siap dengan pengembangan kualitas keterampilan dia sendiri, mandiri seperti itu.
Oke. Bahkan kita lihat bahwasanya nggak sedikit ya dosen yang lansia ya, bahkan profesor-profesor gitu ya Mbak Nia ya. Benar. Kita Benar lihat sekali Mbak Yani. banyak seperti itu yang dari kelompok lansia ini menjadi pengajar-pengajar atau dosen